Aero mengguncang dunia permonitoran Indonesia dengan monitor terbarunya yang bisa sampai 280 Hz dengan cuma 3,5 juta. Amazing. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Ini adalah Aero AIO 25CE. Gue cukup kaget di awal pas Aero bilang, "Kok, Aero ada monitor baru 280 Hz dengan harga cuma 3,5 juta?" Langsung gue bilang, kirim. Dan yang membuat gue kaget banget sih, Aero udah naik kelas ternyata. Kalian bisa lihat dari dusnya. Desainnya upgrade banget dari Aero yang sebelumnya kita review. Keren dan kelihatan kayak brand internasional. Nice Aero. Kelengkapannya juga udah lengkap banget, manual book, kita singkirkan aja, kabel power plus adapter, satu kabel DisplayPort. Berikutnya kita dapat kakinya yang gua kaget juga, kualitasnya di sini bagus banget, bentuknya tabung panjang gitu, full besi semua, padat dan kokoh banget. Ini ingetin kita sama Lenovo Y2525 yang kemarin kita review itu ya. Pasangin kakinya pakai 4 baut yang udah disediain, dan pasangin kakinya ini di face mount di monitornya yang 75x75 mm. Untuk standnya di sini agak kopong. Bentuknya V, kualitasnya nggak terlalu padat gimana, dan kita pasangin stand ini ke kakinya pakai 1 baut aja. Dan ternyata ergonomic stand di monitor ini tuh lengkap banget. Tiltnya oke lah, head adjustmentnya mulus, swivelnya bisa walaupun sudutnya nggak terlalu jauh kiri kanannya, vertikalnya bisa satu arah. Hal yang langsung kerasa pas gue mainin ergonomik ini adalah standnya memang kurang kokoh. Jadi beberapa kali kayak seakan-akan gue lagi mau ngangkat monitornya. Dan juga karena ini tipe V, jatuhin ke kiri kanannya gampang banget. Desain bagian belakang monitor ini cukup simple, ada garis RGB yang nyala terus, dan gue nggak nemuin di OSD bisa diatur-atur, jadi dia nyala aja terus. Dan bagian ini diapit sama lubang pembuangan panas yang panjang, dan juga ada desain gamingnya sedikit di bagian belakang. Di bagian bawah kiri dan kanan ada 2 lubang untuk keluar speaker di monitor ini, 2x3 watt yang sama-sama kita dengar sekarang. Kualitas speakernya sih no banget ya, mendem dan kecil banget. Tapi karena monitor ini bukan speaker fitur terbaiknya, ya gue no komplain sama sekali. Nice to have untuk ada aja. Di tengah ada bagian port yang ngadep ke bawah yang pasti cocok untuk kita pakein bracket di monitor ini. Dan Aero tetap kasih kita port banyak banget seperti yang sudah kita review. Port DC in, 2 DisplayPort 1.2 yang pastinya kalian akan pakai untuk dapetin 280 Hz refresh rate di monitor ini. 2 HDMI 2.0 yang kalau kalian pakai maksimumnya cuma bisa sampai 240 Hz. Terakhir ada audio out. Bagian bawah monitor ada lubang pembuangan panas lagi, nice banget karena 240 Hz ke atas pasti generate heat tinggi, dan ada tombol untuk pengaturan OSD di sana. Bagian depan monitor juga udah cakep, bezel-less dengan tebel trisat bezel-nya di 0,6 cm. Nice. Kalau kalian perhatiin di bagian tengah juga kayaknya ada tempat buat pasang kaki monitor ya. Gue inget sih dulu pas gue ikut ke pameran gitu, OEM di China memang kasih fleksibilitas buat yang belinya mau kayak gimana, dan itu tercermin dari monitor ini, dimana gue yakin Aero dikasih pilihan sama pabrik mau kaki dan standnya kayak gimana. Dan bagusnya Aero pilih yang cukup berkualitas. Spek lengkapnya cuma bisa gue temuin di manual book Aero. Akhirnya gue mesti baca juga tuh manual book yang dikasih monitor. 24,5 inch, biasa kita sebut langsung 25 inch. TN panel flat, full HD resolution, refresh rate maksimumnya 280 Hz. Brightness diklaim maksimum di 350 nit dengan kontras 1000:1. Respon time 1 ms GTG dan 0,4 ms MPRT yang kita tes pakai UFO. Ya kalau panel TN amazing memang kualitas UFO motion blur ini. Bayangannya udah hampir nggak ada, lu mau movement cepat juga lu tetap bisa lihat clear banget. Support FreeSync dan G-Sync compatible tentunya lewat DisplayPort. Kita langsung tes pakai data color SpiderX untuk cek kualitas panelnya. Color gamutnya cukup oke, kualitasnya 98% sRGB, 77% Adobe RGB, 79% DCI-P3, dan 75% NTSC. Brightness maksimumnya sesuai yang diklaim 370,1 nits dengan kontras 990/1 dan white point-nya agak kebiruan di 8000 Kelvin. Color uniformity di brightness 100% kita dapetin cukup rapi, cuma 3 titik aja yang melebihi delta E2 dan masih dalam batas wajar. Maksimumnya di delta E3. Kembali luminous uniformity
uniformity-nya di brightness 100% juga cukup oke. Maksnya gelapnya cuma sampai 11%. Nah, untuk color akurasi kelihatan banget TN kurang gimana nendang dalam hal ini. Maksnya 9,7 delta E dan average-nya sampai 3,99 delta E. Setelah dikalibrasi, hasilnya masih cukup banyak bisa lebih akurat. Maksnya di 6,03 delta E dan average-nya di 2,38 delta E. Overall rating dari data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 3,5 poin. Hasil data color ini nggak terlalu pengaruh banyak ke monitor ini. Walaupun hasil color akurasinya lumayan, sayangnya karena ini panel TN, lu rubah dikit dari pandangan arah depan, warnanya udah shifting. Jadi gua rasa yang paling penting dari pengetesan tadi sih brightness dan kontrasnya aja. Kita bisa lihat hasilnya udah oke. Ya, kita tes bleeding sekarang guys. Di sini gue show video hitam dan ini sih nggak ada indikasi bleeding sama sekali. Bagus banget dan gue swivel sama tilt sedikit buat kalian dapetin viewing angle yang lebih jelas. Ya, kalian bisa lihat clean ya. Berikutnya kita masuk ke OSD-nya. Di sini OSD-nya pakai 4 tombol pengaturannya. Cukup oke lah ya, walaupun ya gue lebih prefer joystick, cuma oke aja lah. Yang pertama ada preset, ada standar game, movie, web, dan teks. Gue sih sukanya standar aja, gue nggak ngerasa game ada keuntungan lebih. Oh, di sini ada night vision dan lain-lain ya. Nggak sih, standar aja cukup sih, udah bagus. Oke, manual image, ada sharpness, blue light filter, aspect ratio, advanced DCR pastiin matiin. Warna-warna bisa kacau kalau advanced DCR nyala. Response time di sini yang gue show juga ke kalian, gue pakainya yang middle. Tapi di sini kayaknya gue bekas preset deh, jadi dia off. Habis itu freezingnya di sini gue off. MPRT masih nyala, kayaknya harus di mode FPS. Nggak penting juga sih itu nurunin brightness parah banget. Dan beberapa monitor bisa flickering malah. Jadi gue nggak pernah pakai. Suka salah pencet gua. Oke, berikutnya contrast, brightness, color temperature. Di sini gue pakainya yang user. Ini masih bekas preset ini mah. Nah, color range bisa lu full range atau limited. Nggak auto juga bisa, tapi biasa gue di Windows full range saja, jadi auto aja sih cukup sih. SDR ya, SDR di TN buat apa ya? Jadi nggak penting banget. Volume mute, input select. Nah, ada 4 port. Next, language select, information, OSD, timeout, background, bla bla bla, auto detect dan reset. Oke, selesai. Dan Aero AIO 25CE ini bisa kalian dapetin di harga fantastis murahnya 3,5 juta. Dengan garansi Aero 1 tahun dan mesti dikirim ke Jakarta kalau ada apa-apa. Dan ternyata sistem garansi Aero juga sedang lagi mau di-upgrade. Dimana kalau kalian bayar monitornya sekitar plus minus 10% lebih mahal, kalian dapat jaminan monitor kalian tuh 100% nggak ada dead pixel sama sekali. Dan garansinya diperpanjang jadi 1 tahun full dan 2 tahun sisanya spare part aja. Lengkapnya kalian bisa cek di Tokopedia Aero langsung. Linknya ada di deskripsi di bawah. Saingannya di Indonesia sih bisa langsung nunjukin kalau Aero ini memang paling murah dan kalian bisa dapetin hertz paling tinggi dengan kompetitornya, dibanding kompetitornya. Di kelas 240 Hz 25 inch yang paling dekat harganya Lenovo Legion Y2525 di 4,8 juta IPS 240 Hz dan Acer KG251QD panel TN di 4,4 juta. Gue bisa bilang sih ini Aero ngeri banget, patok harganya murah sekali dengan dapetin kualitas 280 Hz loh. Yang membuat kita melihat kekurangan kualitas dari speaker, stand dan kakinya cukup fine gitu. Ya udahlah, harganya kan memang murah gitulah kira-kira respon kita. Dan memang primadonanya di monitor ini adalah refresh rate-nya yang tinggi, itu aja. Segmen pasarnya tentunya aja orang dengan jiwa kompetitif gaming pool. Pastiin aja PC kalian mampu untuk push FPS setinggi hertz monitor ini supaya nggak mubazir. Mungkin patokan aja buat kalian, PC gue pakai RTX 2060, gue bisa dapetin sekitar 250 sampai 350 FPS untuk game Valorant. Sangat oke sih kalau disandangin sama monitor ini, semua pergerakan jadi clear banget, mudah untuk naik ranknya. Dan menariknya gini, gue baru aja selesai review 360 Hz Asus. Dan karena body dia gendut banget di meja gue yang 75 cm, buat gue ngerasa kayak kedeketan monitor itu karena panelnya jadi kayak maju banget. Soalnya kaki dan standnya tebal banget. Sementara di Aero ini karena dia lebih ramping, entah itu kaki dan standnya, gue jadi punya jarak lebih jauh dari monitor. Buat gue sih ini lebih pas ya. Dan yang gilanya gini sih, Asus memang IPS dan 360 Hz. Tapi dengan harga 13 juta, lu bisa beli monitor Aero di sebelah gue ini 4 biji loh kira-kira. Dengan kehilangan 80 Hz. Ya memang 360 Hz tetap smoothnya pas.
gue pegang itu beda kelas banget sama 280 Hz ini. Tapi amazing aja lihat perbedaan harganya sebegitu jauhnya. Akhir kata dari gue, keren. Aero upgrade-nya dari Aero yang sebelumnya kita review. Dusnya berubah lebih mewah, desain kaki dan stand-nya ada peningkatan lebih baik, OSD-nya juga sekarang ada skin-nya cukup manis, dan tentunya harganya tetap terjangkau. Gue harap sih Aero juga bisa upgrade garansinya supaya ada di kota-kota besar perwakilannya di Indonesia, nggak cuma di Jakarta aja, supaya bisa bersaing dengan brand-brand internasional lainnya dan memudahkan konsumen untuk klaim garansi. Gue Alun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Oh ya, jangan lupa guys, monitor ini disponsor sama Aero dan akan di giveaway. Bisa jadi ini hadiah buat salah satu dari kalian yang ikut giveaway di GTD. Stay tune.